Sahabat Gali, kembali lagi bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Mungkin sahabat Gali bertanya-tanya, kenapa ya saya berada di tengah-tengah kebun singkong? Nah, kali ini saya mengajak sahabat Gali di rumah untuk menggali bagaimana cara membuat keripik singkong, ubi, dan talas. Saya cabut dulu ya sahabat Gali singkongnya. Pak, tolong Pak. Pak, saya mau cabut singkongnya dulu, Pak. Ya. Wah, banyak juga. Terima kasih ya Pak. Ya, kembali. Wah, besar-besar sekali ya singkongnya sahabat Gali. Kalau gitu, sekarang kita buat yuk keripiknya. Sahabat Gali, tanah air kita Indonesia sangat kaya dengan berbagai ragam jenis kuliner. Tak heran jika di berbagai pusat perbelanjaan bermacam jenis makanan tersaji rapi di tiap sudutnya. Melihat aneka jajanan ini, saya jadi sangat tertarik untuk mencicipinya. Salah satu jenis makanan ringan yang saat ini banyak digemari adalah keripik. Sahabat Gali pasti tahu bukan? Keripik atau jenis makanan ringan yang berupa irisan tipis dari umbi-umbian atau buah-buahan yang mengandung pati ini memiliki penggemar yang cukup banyak. Apalagi bagi sahabat Gali yang suka makanan ringan. Keripik bisa menjadi teman yang sangat setia pada saat santai. Saat ini, industri jenis makanan ringan ini terus berkembang. Berbagai macam jenis keripik pun tersaji dengan rasa yang sangat variatif. Nah, sahabat Gali, catatan saya kali ini adalah bagaimana cara membuat keripik dari singkong, ubi, dan talas. Ketiga jenis tanaman ini merupakan umbi-umbian yang bisa dibuat keripik, karena memiliki pati dan juga rasa yang khas. Selain itu, singkong, ubi, serta talas sangat mudah diperoleh hampir di sebagian wilayah Indonesia. Sahabat Gali, industri pembuatan makanan ringan saat ini terus berkembang. Meski begitu, permintaan konsumen terhadap keripik terus bertambah. Bahkan, jika dikemas secara menarik, keripik dapat menjadi makanan yang bisa diekspor ke mancanegara. Sangat disayangkan ya sahabat Gali, jika negara kita yang sangat potensial sumber daya alamnya harus mengimpor keripik dari negara tetangga seperti Australia dan Malaysia. Wah, harusnya kita bisa membuat keripik untuk kebutuhan di negara kita sendiri ya sahabat Gali.
Di Indonesia, biasanya keripik diproduksi oleh industri kecil rumah tangga, sehingga penetrasi pasar produk ini masih sangat terbatas. Akan tetapi, dengan pembuatan dan pengemasan yang lebih baik, bisnis usaha keripik ini bisa mendatangkan keuntungan yang lumayan, seperti catatan perjalanan saya kali ini. Jangan lewatkan ya sahabat Gali, sesaat lagi saya akan menggali cara membuat keripik dari narasumber kita kali ini. Permisi Bapak. Oh iya. Saya Mercy Pak dari Gali. Iya. Bapak sedang apa? Saya sedang beres-beres keripik singkong. Oh, Bapak juga memproduksinya? Iya, betul. Kalau begitu saya boleh mengetahui cara pembuatan keripik singkong ini, Boleh, Pak? silahkan. Kita Nah, lihat. Pak, kebetulan saya bawa singkong ya ini, Pak. Aduh, nggak perlu, kita udah banyak di sini. Oh. Di sini banyak. Iya, jadi nggak apa-apa, kita kesana aja lihat. Baiklah, Iya. Pak, kalau gitu. Mari, Iya, Pak. Ayo. Kita ke tempat pencucian dan pengepasan. Oh, di sebelah sini ya, Pak ya? Iya, sebelah sini. Ini jenis singkong yang kita pakai. Oh, ini ya, Pak ya? Iya. Ini jadi ada dua jenis singkong yang bisa Apa dipakai. saja, Pak? Singkongnya jenisnya dua macam. Singkong jenis wulung sama manggung. Oh, Iya. ini sedang dikupas ya, Pak ya? Ini sedang dikupas. Proses Kita awalnya dikupas dulu ya, Pak ya? dikupas dulu, nanti dicuci. Kita Boleh coba. saya bantu, Pak? Boleh, Oh. silakan. Ayo. Saya bantu Pak, ya? iya, iya, silakan. Bagaimana, Pak, caranya? Sebagai informasi buat sahabat Gali, Pak Kuswanda ini ternyata memulai usaha pembuatan keripik sejak lama. Jadi terbiasa. Sahabat Gali, setelah perbincangan tadi, ternyata singkong yang baik digunakan untuk membuat keripik adalah singkong yang memiliki saripati banyak, berkulit agak tebal, dan bagian dalamnya berwarna putih bersih. Atau menurut istilah narasumber kita kali ini adalah singkong jenis manggu. Singkong yang bagus untuk dibuat keripik biasanya berusia 10 bulan dan memiliki berat sekitar setengah kilogram per buahnya, seperti singkong-singkong ini. Setelah singkong untuk membuat keripik kita siapkan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengupas singkong menggunakan pisau kecil yang tajam, dan tentunya harus bersih ya sahabat Gali. Wah, ternyata mengupas singkong ini harus hati-hati dan membutuhkan ketelitian loh sahabat Gali. Jangan sampai daging singkong banyak terbuang ataupun kulitnya masih menempel pada singkong. Tahap selanjutnya setelah kulit singkong terkupas adalah mencucinya hingga bersih. Karena pada saat mengupas kulit singkong, biasanya tanah masih banyak menempel pada daging singkong. Sahabat Gali, proses mencuci singkong dapat dilakukan dengan cara memasukkan singkong ke dalam satu karung yang terisi air, kemudian diaduk dengan cara menggoyangkan karung berisi singkong selama beberapa saat, seperti yang dilakukan pekerja Pak Kuswanda ini. Kenapa menggunakan karung, Pak? Jadi kalau tidak menggunakan karung, dicuci satu-satu, kurang bersih. Jadi kita udah punya teori bahwa dicuci dengan karung itu lebih bersih ketimbang dengan tangan. Dengan tangan Dengan sendiri ya, Pak? satu-satu. Jadi ini bisa lebih banyak dan hasilnya lebih bersih. Ini sekali saja, Pak? Sekali aja, sekali. Berapa terus lama, Pak, dibuat seperti itu, Pak? Digoyang-goyang paling 3 menit lah. 3 menit ya, Pak 3 ya? menit, langsung disimpan ke situ, terus disiram dengan air.
Setelah singkong teraduk hingga bersih, kemudian kita keluarkan dari dalam karung, lalu bilas menggunakan air hingga bersih. Mencuci singkong sebaiknya dilakukan cukup 1 kali saja dan menggunakan air bersih tanpa campuran lain, agar rasa dan kualitas asli singkong tetap terjaga. Meskipun tidak dilakukan perendaman, rasa singkong tetap terasa enak, karena singkong tidak mengandung getah yang mengganggu rasa. Setelah singkong dicuci hingga bersih, maka singkong harus ditiriskan selama kurang lebih 10 menit sebelum dilakukan pengirisan. Singkong ditiriskan dalam satu wadah yang terbuka agar kandungan air yang menempel pada singkong mengering dan memudahkan pengirisan. Setelah ditiriskan, maka singkong dapat langsung diiris menggunakan mesin pengiris. Maka proses ini berlangsung lebih cepat dibandingkan alat pengiris biasa. Oh, seperti ini. Ya, ini yang manual. Jadi untuk ukuran singkong yang besar kita pakai yang pisau manual. Tapi untuk ukuran singkong yang kecil kita pakai mesin. Oh, pakai mesin. Ya. Ini sekali potong bisa langsung 3 singkong ya, Pak? 3, 4, kadang 5 juga bisa. Kalau saya pakai pisau biasa, bisa nggak, Pak? Pisau sama telenan biasa? Nggak bisa. Oh, bisa. bedanya gimana, Beda. Pak? Itu ketebalannya itu berubah-ubah kalau pakai pisau biasa. Terus kalau ini stabil. Standar ketebalannya berapa, Pak? Nah, ini alat untuk pengiris dengan tenaga listrik. Oh, Tidak manual lagi, ini udah lebih modern. Oh, motongnya dengan mesin ya, Pak? Iya, dengan mesin. Ini- Keunggulannya itu jadi hasil potongannya tidak bersisa. Oh. Dari ujung sampai sini, ujung sini habis semua. Lebih maksimal ya, Pak, Lebih ya? maksimal hasilnya. Jadi bisa menghemat, mengefisiensikan sekitar 20% 20%? dibandingkan dengan yang manual. Oh. Selain itu, mesin pengiris juga dapat mengiris semua singkong yang kita masukkan tanpa sisa. Wah, cukup menarik ya sahabat gali. Cukup memasukkan singkong, lalu atur ukuran yang kita inginkan, maka irisan singkong pun dalam waktu yang tidak lama telah terbentuk. Biasanya mesin pengiris ini digunakan untuk singkong yang berukuran kecil. Nah, bagaimana ya seandainya di daerah kita tidak ada aliran listrik atau listrik sedang mati? Tentunya proses pengirisan dapat kita lakukan dengan alat pengiris biasa, karena secara hasil alat ini tidak ada bedanya. Wah, cukup menghemat biaya ya sahabat gali jika kita menggunakan alat ini. Sahabat gali, untuk memperoleh keripik singkong dengan rasa gurih yang pas, maka ketebalan irisan singkong hanya berukuran 0,5 mm. Sangat tipis ya sahabat gali. Meskipun setipis ini, namun singkong tidak akan mudah remuk ataupun patah saat digoreng. Nah, sahabat gali, singkong ini sudah dipotong. Selanjutnya proses apa, Pak? Tinggal digoreng. Tinggal digoreng. Mari kita simak bersama-sama. Ya, Pak. Ayo. Setelah proses pengirisan selesai, maka singkong ini bisa langsung digoreng untuk menjadi keripik. Nah, sebelum melakukan penggorengan, yang harus kita siapkan adalah alat yang bersih, serta minyak yang mengandung antioksidan, dan tentunya yang belum pernah digunakan, agar rasa dan kebersihan keripik tetap terjaga. Nah, ini proses penggorengannya. Oh, ini ya, Pak, ya, Iya, proses penggorengannya. Proses penggorengannya kita harus pakai minyak yang baru. Oh, seperti Iya. itu. Nah, tidak boleh berulang-ulang. Kalau jenis minyaknya, Pak, boleh apa saja? Jenis minyaknya boleh apa aja, Oh. tapi kita tambah antioksidan. Oh. Jadi tidak berdampak buruk terhadap kesehatan. Oh, seperti itu ya, Pak, ya. Terus kita juga menggorengnya ini jangan terlalu lama. Oh. Paling Berapa lama, Pak? Sekitar 2 sampai 3 menit. Lalu, Pak, tingkat kepanasan suhu minyak itu berapa? Sekitar 200 sampai 250 derajat. Suhu panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan keripik yang baik yaitu berkisar antara 250 sampai 300 derajat Celcius. Proses penggorengan keripik singkong sendiri dilakukan selama 2 menit. Dan dalam waktu tersebut, keripik dalam wajan harus kita aduk agar kematangannya merata. Sahabat gali, untuk menambah variasi rasa,
Maka setelah digoreng, keripik dapat diberi bumbu penyedap rasa sesuai yang kita inginkan. Asin, pedas, atau original. Semuanya enak loh sahabat gali. Nah, kini keripik singkong yang gurih sudah siap untuk dikemas. Sebelum melakukan pengemasan, keripik yang masih panas harus didinginkan selama beberapa saat, agar jika sudah dikemas tidak cepat berbau dan tetap gurih. Pengemasan ya Pak ya? Kita akan, ini hasil dari pembumbuan tadi. Nah, kita ini simpan di sini. Iya. Keripik yang sudah kita bumbui, kita simpan di sini. Kemudian diberi angin sampai produknya itu dingin. Oh, sampai keripiknya dingin ya Pak? Kurang lebih berapa menit Pak? Kurang lebih 5 menitan. Oh, 5 menitan ya Pak? Setelah dingin, kita masukin ke pengemasan. Setelah dimasukin ke pengemasan, ini kenapa harus dingin? Karena kalau panas itu akan terjadi lembab di dalam kemasan dan itu akan mempercepat tengiknya produk. Oh, seperti itu ya Pak ya? Cepat rusak lah gitu. Cepat rusak ya Pak ya keripiknya ya Pak ya? Iya, cepat rusak dan lembab. Ini setelah di ini dan harus tidak boleh tersentuh tangan, makanya kita pakai sarung tangan, pakai masker, pakai topi juga. Nanti takut, kenapa pakai topi? Karena rambut suka jatuh. Oh betul sekali Pak, ya. Supaya higienis ya Pak ya? Iya betul. Seperti itu ya. Wah, kini saatnya keripik singkong yang telah siap untuk dipasarkan. Nah, sahabat gali, sepertinya informasi tentang bagaimana pembuatan keripik sudah kita dapatkan. Namun, tidak ada salahnya kita menggali kembali apa yang sudah kita dapatkan di segmen tadi. Mari kita simak. Sahabat gali, singkong yang banyak dijumpai di seluruh pelosok Indonesia konon berasal dari negara di Amerika Latin, tepatnya dari Brasil yang masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, sahabat gali, tadi kita telah menyaksikan proses pembuatan keripik dari singkong. Setelah yang berikut ini, saya akan mengajak sahabat gali untuk menyimak proses pembuatan keripik dari ubi dan talas. Jangan kemana-mana ya.
Nah, sahabat Gali, ini dia keripik singkong yang sudah siap dijual ke pasaran. Sudah siap dipasarkan ya Pak. Pak, selanjutnya bisa saya mengetahui lebih lanjut lagi pembuatan keripik dengan menggunakan bahan dasar ubi dan talas? Oh silahkan, kita mulai ke proses awal lagi. Baik, kalau gitu. Nah, sahabat Gali, ingin tahu proses selanjutnya pembuatan keripik dengan menggunakan bahan dasar ubi dan talas? Yuk kita simak bersama-sama. Mari Pak. Mari. Sahabat Gali, proses pembuatan keripik dari ubi dan talas tidak jauh berbeda. Pertama, yang harus kita lakukan adalah menyiapkan talas dan ubi dengan kualitas yang baik. Ubi dan talas yang bagus memiliki bagian kulit luar yang bersih tanpa cacat. Jadi Pak, bagaimana proses pembuatan keripik dengan bahan dasar ubi dan talas? Untuk jenis yang ubi dengan talas, kita akan bahas talas dulu ya. Kalau talas itu ada beberapa macam. Talas Bogor, ada talas Gandul, ada talas Belitung. Oh. Nah, kalau untuk proses ini Pak menggunakan talas apa? Kita pakai talas Belitung kalau untuk di keripik. Oh, kenapa Pak? Talas Belitung, karena talas Belitung ini teksturnya nanti akan jadi seperti keripik kentang. Oh. Lalu Pak, kalau ubi sendiri jenisnya ada apa saja? Ubi itu ada banyak macam-macam ya. Ada ubi jenis bangko, ada yang ungu, ada yang ubi biasa. Nah, kita akan proses yang ubi biasa. Oh. Untuk usianya, ubi yang cocok untuk dibuat keripik berumur 3 bulan. Sedangkan untuk talas harus berumur antara 8 hingga 10 bulan. Sahabat Gali, ubi dan talas yang telah terkumpul terlebih dahulu harus kita kupas kulitnya menggunakan pisau yang tajam. Proses pengupasan sendiri harus kita lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai daging ubi dan talas terbuang percuma, karena keduanya memiliki kulit yang tipis. Ya. Proses selanjutnya apa Pak? Untuk menghilangkan fleks ini, jadi setelah dikupas kita direndam pakai air biasa. Oh. Direndam dulu beberapa menit, 5-10 menit. Setelah itu baru kita kupas, baru kita iris. Baru bisa dipotong-potong ya Pak ya? Potong-potong, ya. Kalau gitu kita langsung rendam saja Ya, Pak ya? boleh. Lalu Pak, setelah ubi dan talas direndam, proses selanjutnya apa Pak? Pemotongan. Pemotongan? Ya, pemotongan atau pengirisan kita lakukan di sini. Oh, di sebelah sini ya Pak? Ya. Kalau gitu mari kita langsung potong Pak. Ya, boleh, silakan. Ayo, Pip, tolong dipotong. Setelah kulit talas dan ubi terkupas, maka sebaiknya langsung diiris sesuai bentuk yang kita inginkan. Untuk mendapatkan hasil keripik yang gurih, ketebalan yang dibutuhkan harus berukuran 1 mm. Kalau yang ini bergelombang ya Pak ya? Bergelombang, ya. Oh. Karena ini tebal, jadi bergelombang. Fungsinya untuk apa? Jadi proses penggorengannya itu lebih cepat kering. Oh, seperti itu ya Pak ya? Nah, kalau bergelombang ini cepat kering, jadi permukaannya tidak rata. Jadi si minyak goreng bisa masuk ke kisi-kisi gelombangnya. Oh, ke ini ya Pak ya? Jalur ininya. Ke jalur ini ya Pak ya? Relatif lebih cepat. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi umumnya kalau talas dipotong dengan menggunakan pemotong yang bergelombang ya Pak ya? Bergelombang yang bagus ya. Yang bagus nanti akan mirip dengan keripik kentang nanti. Oh, seperti itu ya Pak ya? Ya. Setelah pengirisan ubi serta talas, harus langsung kita rendam di dalam air untuk dicuci. Proses pencuciannya sendiri dilakukan sebanyak 3 kali menggunakan air yang berbeda. Dan pencucian terakhir menggunakan air garam untuk menghilangkan rasa gatal karena getah yang menempel pada ubi dan talas. Oh ya sahabat Gali, proses pencucian ubi dan talas jangan sampai dicampur menjadi satu ya, karena keduanya memiliki sifat dan rasa yang berbeda. Sahabat Gali, setelah kita cuci dengan bersih, irisan ubi dan talas kita tiriskan selama kurang lebih 10 menit hingga kandungan air yang menempel menguap.
Coba sahabat Gali simak, irisan talas ini sangat menarik ya. Apalagi jika sudah digoreng, tentunya membuat kita tidak sabar untuk mencicipinya. Nah, kini saatnya kedua keripik ini siap untuk digoreng. Menggoreng keripik ubi dan talas harus menggunakan minyak goreng yang mengandung antioksidan dan menggunakan peralatan yang bersih. Agar keripik yang dihasilkan memiliki rasa yang gurih dan tentunya menyehatkan. Untuk menghasilkan keripik yang gurih, suhu panas yang dibutuhkan pada proses penggorengan harus berukuran 150 derajat Celcius. Proses menggorengnya sendiri membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Dan jangan lupa sahabat Gali, pada saat keripik kita goreng harus kita aduk agar kematangannya merata. Setelah keripik matang dan warnanya mulai kekuningan, maka harus kita angkat dan ditiriskan hingga minyak yang menempel hilang. Wah, terlihat sangat gurih ya sahabat Gali. Rasanya keripik talas tidak kalah dengan keripik kentang. Keripik ubi dan talas sebaiknya tidak memerlukan campuran penyedap rasa, karena kedua jenis keripik ini memiliki rasa unik dan pastinya sangat enak. Jika keripik ingin kita kemas dan dipasarkan, sebaiknya kita mengemaskan secara lebih menarik, karena akan memberi nilai jual yang lebih tinggi. Dan jangan lupa, keripik yang telah matang sebaiknya kita dinginkan selama beberapa saat sebelum dikemas. Buat pemasaran kita. Nah, ini rak-rak untuk penempatan produk. Saya bantu menyusunnya ya Pak? Silakan. Bapak selanjutnya bisa tolong diceritakan tentang modal serta keuntungan yang diperoleh dari pembuatan keripik singkong ini. Kita produksi per hari sekitar 350 kilo per hari. 350 kilo ya Pak ya? Iya, dengan modal kurang lebih 2,5 juta per hari. Oh, itu dijual dengan harga berapa Pak? 1 kilonya? 1 kilonya 20.000. Oh, 20.000 ya Pak ya? Iya, ya kita punya keuntungan sekitar 15%. 15% dari 2,5 juta itu ya Pak? Iya. Berarti kurang lebih sekitar 350.000 ya Pak? Iya, kurang lebih segitu. Untuk satu kali produksi? Satu kali produksi. Berarti satu hari ya Pak ya? Satu hari, betul. Waduh, luar biasa sekali ya Pak Ya, keuntungannya yang diperoleh dalam pembuatan keripik singkong ubi dan talas ini. Iya. Nah, sahabat Gali, demikian tadi proses pembuatan keripik. Apakah sahabat Gali siap untuk memulai usaha keripik? Satu hal yang pasti, usaha keripik ini sangat menguntungkan dari segi usaha dan sangat cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Baiklah Bapak, saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih banyak untuk informasi yang sudah diberikan. Semoga bisa berguna bagi sahabat Gali yang ada di rumah. Mari Bapak. Ya, mari. Sahabat Gali, untuk mengingat tayangan tadi, mari kita simak yang berikut ini.
Ubi jalar selain gurih dibuat keripik, juga banyak mengandung vitamin E dan C, yang dapat dijadikan sebagai pencegah kanker. Ubi juga kaya akan karbohidrat dan energi yang mampu mengembalikan tenaga. Kandungan serat dan pektin di dalam ubi jalar sangat baik untuk mencegah gangguan pencernaan seperti wasir, sembelit, hingga kanker kolon. Sahabat Gali, untuk menuju kesuksesan adalah dengan cara bekerja keras. Dengan bekerja keras, niscaya sahabat Gali akan sukses mendapatkan apa yang sahabat Gali inginkan. Jadi, jangan lupa, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.